Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Tak lupa sholawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya akan kita harapkan di yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak Alexander Sebayang selaku dosen pengampu mata kuliah Jig and Fixture. Yang saya banggakan kawan-kawan dari kelas ME 5A dan penonton yang kami muliakan, yang mana semoga akan mendapat manfaat dari video dan presentasi yang kami bawakan. Sebelum melanjutkan pemateri, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelas ME 5A, jurusan Teknik Mesin, Prodi Teknik Mesin, Politeknik Negeri Medan. Selanjutnya, saya perkenalkan diri untuk kelompok 2, yaitu Muhammad Sidik Prasetyo selaku moderator dan penyaji 1, yaitu saya sendiri, Husni Albani selaku penyaji 2, Yusri Mahendra selaku penyaji 3, Anugrah Perdana Sugiri selaku penyaji 4, dan Tuah Miko selaku penyaji 5. Kami di sini akan membahas tentang perencanaan pembuatan mesin pencacah pakan. Tak perlu memperpanjang lagi, langsung saja kita mulai dengan penyaji pertama, yaitu saya sendiri. Mesin pencacah pakan. Mesin pencacah pakan pemotong rumput digunakan untuk mencacah rumput untuk kebutuhan pakan ternak hewan, terutama sapi, kerbau, dan kambing. Mesin ini sebenarnya tidak hanya berfungsi untuk merajang rumput saja, tetapi juga mampu merajang dedaunan kecil untuk pakan ternak ataupun kompos sehingga ternak Anda bisa mencerna makanan dengan mudah. Apalagi peternakan besar pasti memerlukan mesin ini. Rumput atau dedaunan akan dipotong menjadi ukuran yang paling kecil dan halus sehingga ternak Anda akan dapat mudah mencerna pakan tersebut. Pekerjaan peternakan ataupun usaha lain akan semakin mudah dengan menggunakan mesin perajang ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji 2. Kepada penyaji 2, yaitu Husni Albani, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, saya Husni Albani dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat pembuatan mesin pencacah pakan. Yang pertama, fungsi mesin pencacah pakan. 1. Mesin ini sangat berfungsi untuk merajang, memotong, atau mencacah rumput sehingga rumput akan menjadi ukuran yang lebih kecil. Rumput biasanya akan digunakan untuk makan ternak atau sebagai bahan untuk membuat pupuk kompos organik. 2. Mesin ini berfungsi untuk mencacah daun-daun yang biasanya juga dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan pupuk alami. Manfaat pembuatan mesin pencacah pakan ini terbagi dua, yaitu manfaat untuk mahasiswa dan manfaat untuk masyarakat. Yang pertama, manfaat untuk mahasiswa. 1. Sebagai suatu penerapan teori dan kerja praktek yang diperoleh saat bangku perkuliahan. 2. Mampu mengenalkan modifikasi yang praktis dan ekonomis kepada mahasiswa lainnya yang akan mengambil tugas akhir, sehingga terinovasi untuk menghasilkan produk-produk baru yang lebih baik lagi. 3. Melatih kedisiplinan serta kerjasama antar mahasiswa baik individual ataupun kelompok. Manfaat pembuatan mesin pencacah pakan bagi masyarakat. 1. Terciptanya mesin ini diharapkan sangat membantu masyarakat untuk peternak sapi, untuk mempermudah proses produksi perajangan rumput dengan waktu yang sangat lebih singkat dan juga mengurangi tenaga yang lebih efisien.
2. Membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisien produksi. Terima kasih kepada penyaji 2 yang telah memaparkan materi, dan dilanjutkan oleh penyaji 3 yaitu Yusri Mahendra Batubara. Kepada Yusri Mahendra Batubara, waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk pemilihan bahan pembuatan perlu menentukan beberapa aspek, yaitu kekuatan bahan, kekakuan bahan, dan ketahanan bahan. Untuk mengetahui kekuatan, kekakuan, dan ketahanan bahan tersebut dilakukan dengan melakukan pengujian bahan atau material seperti melakukan uji tarik, uji tekan, uji bengkok, uji puntir, dan lain sebagainya. Aspek selanjutnya yaitu ketentuan bentuk. Ketentuan bentuk ini dipilih berdasarkan bentuk bahan atau material yang akan digunakan. Aspek selanjutnya yaitu tahan terhadap korosi, contohnya stainless steel. Aspek selanjutnya harga, pemasaran, dan perbaikan. Selanjutnya kita beralih ke tabel analisa. Tabel analisa. Fitur yang pertama, sumber tenaga penggerak. Penggolongannya yang A, motor listrik AC, B, motor torak, C, manual. Fitur yang kedua, profil rangka mesin. Penggolongannya yang A, profil L, B, profil U, dan C, profil I. Yang ketiga, sistem transmisi. Penggolongannya yang A, V-belt dan pulley, B, roda gigi, C, gear dan rantai. Yang keempat, poros. Penggolongannya yang A, besi, B, besi berlapis stainless steel. Fitur yang kelima, pisau rajang. Penggolongannya yang A, persegi panjang, yang B, roda gila. Yang keenam, tempat pencacahan. Penggolongannya yang A, kotak, B, bulat. 7. Bantalan atau bearing. Penggolongannya yang A, polo block bearing. Yang B, flag bearing. 8. Casing. Penggolongannya yang A, flat stainless steel, B, flat acer, B, flat aluminium. Yang ke-9, saluran masuk dan keluar. Penggolongannya yang A, prisma, B, kerucut, C, persegi panjang. Untuk yang ke-10, penutup komponen berputar. Penggolongannya yang A, lonjong, B, kotak, C, bulat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada penyaji 3. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan penyaji 4 yaitu Anugrah Perdana Sugiri. Kepada Anugrah Perdana Sugiri, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, nama saya Anugrah Perdana dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang pemilihan bahan. Bahan 1, sumber tenaga penggerak. Yang kami gunakan adalah motor listrik AC. Pemilihan sumber tenaga penggerak dengan memilih motor listrik AC sangatlah wajar, dikarenakan keuntungan ketika memilih menggunakannya. Keuntungan tersebut dapat diperoleh dari karakteristik motor listrik AC, yaitu harga lebih murah, pemeliharaannya lebih mudah, secara fisik lebih kecil dibandingkan dengan yang lain, biaya perbaikan murah, kemampuan untuk bertahan pada lingkungan pengoperasian yang keras. Bahan kedua, profil rangka mesin. Yang kami gunakan adalah profil L. Rangka merupakan suatu komponen yang sangat vital pada mesin pencacah rumput. Hal ini dikarenakan rangka merupakan penopang semua komponen yang ada. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka bahan dasar rangka menggunakan bahan mild steel profil L dengan ukuran 40 x 40 x 3 mm. Untuk mengetahui tegangan tarik dari rangka tersebut dapat dilakukan uji kekerasan. Sistem uji Universal Hardness Tester. Spesifikasi bahan rangka ini mampu mesin, mampu las, tangguh, tahan terhadap tegangan kontak, tahan terhadap arus, dan tidak tahan korosi. Bahan ketiga, V-belt dan pulley.
Jarak yang cukup jauh memisahkan antara dua buah poros mengakibatkan tidak memungkinkannya menggunakan transmisi langsung dengan roda gigi. V-belt merupakan sebuah solusi yang dapat digunakan. V-belt adalah salah satu transmisi penghubung yang terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapesium. Dalam penggunaannya, V-belt dibelitkan mengelilingi alur peli, akan mengalami lengkungan sehingga lebar dan bagian dalamnya akan bertambah besar. Sabuk V banyak digunakan karena sabuk V sangat mudah dalam penanganannya dan murah harganya. Selain itu, sabuk V juga memiliki keunggulan lain di mana sabuk V akan menghasilkan transmisi daya yang besar pada tegangan yang relatif rendah jika dibandingkan dengan transmisi roda gigi dan rantai. Sabuk V bekerja lebih halus dan tak bersuara. Bahan keempat, poros yang berbahan dasar besi. Poros merupakan sebuah komponen dari mesin pencacah rumput yang berperan penting dalam sistem transmisi. Poros ini berfungsi sebagai pemutar pisau pencacah. Selain itu, poros juga berfungsi sebagai tempat dudukan puli. Poros penggerak ini berbentuk silinder. Dalam pemilihan poros tertentu, dilakukan berbagai pengujian dikarenakan ingin melihat karakteristik dari bahan poros tersebut. Untuk besi, bisa menggunakan ST37 yang memiliki karakteristik bahan poros ini tergolong keras, ulet, tangguh, mampu las, dan mudah dikerjakan dengan mesin. 5. Pisau perajang yang berbentuk persegi panjang. Pisau pencacah adalah bagian terpenting dalam mesin pencacah rumput. Pisau tersebut diutamakan dalam ketajamannya. Oleh sebab itu, bahan pisau pencacah yang dipilih adalah baja karbon high carbon steel. Alasan pemilihan bahan tersebut dikarenakan besi tersebut tahan karat, tahan terhadap perubahan suhu, mudah difabrikasi sehingga mampu mencapai ketajaman maksimal dan kuat. Terima kasih kepada penyaji 4 yaitu Anugrah Perdana Sugiri yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita lanjutkan ke penyaji kelima yaitu Tuah Miko. Kepada Tuah Miko kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan analisis pemilihan bahan. 6. Bulat atau tempat pencacahan. Pemilihan tempat pencacahan adalah suatu kebebasan tersendiri. Akan tetapi, pemilihan bentuk bulat sangatlah disarankan dikarenakan tidak memakan tempat dan lebih simpel dan sederhana. Konstruksi mesin yang sederhana sehingga dapat memberikan kemudahan pada saat pengoperasian mesin dan dapat memberikan nilai comfortable atau kenyamanan terhadap kinerja operator. Ya, di sini maksudnya bulat atau tempat pencacahan ini dapat mempermudah kita, sangatlah dapat mempermudah kita dalam bekerja. Selanjutnya 7. Flat Ezer atau casing. Pemilihan flat ezer ini dikarenakan memiliki karakter yang kuat. Selain kuat, flat ezer ini memiliki daya tahan yang lebih terhadap korosi yang membuatnya dia lebih awet. Secara ekonomi, flat ezer ini lebih menguntungkan karena biaya perawatannya lebih murah. 8. Pillow block bearing atau bantalan. Pemilihan bantalan bearing dengan memilih pillow block bearing sangatlah sesuai dikarenakan banyak mesin yang menggunakan pillow block bearing. Keuntungan menggunakan pillow block bearing adalah bearing ini sudah dilengkapi dengan alas atau yang biasa kita sebut dengan dudukan, sehingga tidak perlu lagi kita membeli. Untuk cara pemasangannya sangatlah mudah. Pillow block bearing terdiri dari dua komponen utama, yaitu bagian bantalan statis dan bagian dalam yang memiliki cincin berputar dan dapat menahan benda sesuai posisinya masing-masing. 9. Persegi panjang atau saluran masuk dan keluar. Pemilihan bentuk saluran masuk dan keluar tentunya tidak mempengaruhi dalam sebuah mesin. Namun, untuk mesin pencacah rumput,
Pemilihan bentuk dan memilih bentuk persegi panjang lebih menguntungkan dikarenakan bisa memuat rumput yang masuk secara langsung dan mengeluarkan hasil pencacah rumput tanpa harus tersumbat di dalamnya. Yang terakhir, 10. Lonjong atau penutup komponen. Pemilihan penutup komponen dengan bentuk lonjong tentunya mempengaruhi estetik dari mesin tersebut. Alasan pemilihan bentuk lonjong dipengaruhi oleh tempat pencacahan yang bulat. Selain itu, lonjong sangat cocok digunakan untuk penutup komponen, dikarenakan sesuai dengan tujuan pemasangan penutup komponen, yaitu untuk mengurangi potensi terjadinya kecelakaan kerja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada penyaji kelima yang telah memaparkan materinya. Dengan berakhirnya penyaji kelima, maka berakhir pula presentasi kami. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan pembelajaran dari presentasi singkat kami pada hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah diberikan kesempatan untuk memaparkan materi ini. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.